aku. Di sini aku mau membuat roti yang bentuknya aku terinspirasi dari roti yang lagi viral saat ini. Apalagi kalau bukan wall bread. Bahan yang akan kita gunakan di sini adalah 250 gram tepung terigu protein tinggi, 75 gram gula pasir, setengah sendok teh ragi instan, dan 150 cc air. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah, kemudian kita masukkan gula pasir. Nah, ini kita sisihkan sedikit ya teman-teman gula pasirnya, agar gula pasirnya tidak langsung tercampur dengan ragi instannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita aduk, lalu kita masukkan airnya. Oke teman-teman, nah ini adonannya kita aduk sampai semua tercampur rata. Nah, setelah adonan biangnya ini semua tercampur rata, kemudian ini adonannya kita tutup, lalu kita diamkan selama 1 malaman. Tapi apabila teman-teman ingin cepat membuatnya, ini minimal harus kita diamkan selama 1 jam ya teman-teman. Besokan harinya di sini aku mau menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu 250 gram tepung terigu protein tinggi. Teman-teman boleh juga menggunakan tepung terigu protein sedang, dan 1 sendok teh ragi instan, 1 sendok makan pelembut roti, 75 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk. Aku pakai 1 saset ya teman-teman, yang isinya 27 gram. Dan 1 butir telur yang kita gunakan hanya kuningnya saja. Ini kita nanti masukkan ke dalam wadah, terus kita tambahkan susu cair menjadi 100 cc ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita membuat adonan rotinya, ini aku mau campurkan dulu 1 butir kuning telur yang tadi. Kemudian ini aku tambahkan susu cair. Nah, nanti ini jumlahnya menjadi 100 cc ya teman-teman. Di sini mentega dan garamnya juga sudah aku satukan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jumlahnya 100 cc. Oke, sekarang kita mau mencampur seluruh bahan adonan rotinya seperti ini. Nah, di sini kita siapkan tepung terigunya. Adonan biangnya ini tutupnya kita buka ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini adonan biangnya udah mengembang banget ya teman-teman. Sekarang kita masukkan pelembut rotinya ke dalam wadah tepung terigu. Kemudian kita masukkan juga ragi instannya dan gula pasir. Tepungnya kita aduk ya teman-teman agar tercampur rata. Nah, setelah rata kita masukkan ke dalam adonan biangnya. Lalu kita aduk kembali ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan campuran susu cair dan juga susu bubuk. Nah, sekarang kita mau mixer adonannya sebentar ya teman-teman, agar tercampur rata. Setelah rata seperti ini, kita masukkan campuran mentega dan garamnya tadi. Kemudian kita lanjutkan mixer sampai adonannya ini menjadi kalis elastis. Oke teman-teman, nah sekarang adonannya udah menjadi kalis elastis.
seperti ini. Lalu mixernya kita matikan dan kemudian adonannya ini kembali kita tutup wadahnya seperti ini selama 30 menit. Setelah menunggu 30 menit, di sini kita lihat adonannya udah mengembang banget ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini wadahnya udah hampir penuh. Kemudian adonannya kita keluarkan dari wadahnya ya teman-teman. Nah, ini adonannya mau aku bagi menjadi 10 bagian. Jadi adonannya aku timbang satu persatu seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai membagi adonannya ini, kemudian adonannya kita bulat-bulatkan satu persatu. Oke teman-teman, setelah selesai membulatkan semua adonannya, kita tutup agar permukaannya tidak kering. Dan ini kita tunggu selama lebih kurang 10 menit ya teman-teman. 10 menit di sini adonannya akan kita bentuk, dan aku juga sudah menyiapkan untuk bahan isiannya coklat dan juga pisang yang sudah aku potong-potong ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau lanjut untuk membentuk adonannya ya teman-teman. Nah, ini adonannya kita isi coklat dan pisang. Nah, kita bentuk seperti ini ya teman-teman. Setelah semuanya sudah selesai kita bentuk, kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita diamkan selama 20 menit. Sebelum adonannya ini kita panggang, jangan lupa kita beri olesan susu cair ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah 20 menit sekarang kita masukkan ke dalam oven. Ini sebelumnya ovennya udah aku panaskan. Di sini aku menggunakan suhu 200 derajat Celcius ya teman-teman, dan kita panggang selama 20 menit. Setelah menunggu 20 menit, sekarang rotinya udah matang ya teman-teman. Dalam keadaan panas, kita beri olesan mentega agar seluruh permukaannya tidak kering dan warnanya juga akan lebih glowing. Oke teman-teman, selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di video aku berikutnya. Bye bye.